Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan penuntun kita hari ini, dulu dan sekarang. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Efesus 5 ayat 1-21 dan di dalam ayat yang ke-8 berkata demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa setiap orang pasti sudah pernah melewati masa lalu dalam hidupnya. Dan tentu setiap orang harus menghadapi masa depan dalam hidupnya. Ada orang-orang yang takut menghadapi masa depan, dan ada orang-orang yang trauma dengan masa lalu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudah saatnya buat kita harus belajar seperti yang Rasul Paulus katakan. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mempersiapkan diri untuk menghadapi apa yang ada di hadapanku. Dalam ayat 8 bacaan kita hari ini dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, jadi pelajaran apa yang dapat kita ambil dari ayat bacaan kita hari ini? Yang pertama, sekarang kita harus berbeda. Kalau dulu mungkin hidup kita tidak ada arah dan tujuan. Nah, itu berarti hidup kita harus selalu ada peningkatan. Hidup Kristen itu adalah hidup yang progresif, hidup yang bergerak, hidup lebih maju. Kalau dulu kita lebih baik dari hari ini, berarti ada sesuatu yang tidak beres dalam hidup kita. Karena Alkitab berkata, manusia lahiriah kita semakin merosot, tetapi manusia batiniah kita dibaharui dari hari ke hari. Dan itu berarti hidup kita dulu dan sekarang harus berbeda, dan harus semakin hari semakin baik. Lalu yang kedua, sekarang kita bisa berubah hanya oleh karena Tuhan dan kesiapan tekad kita untuk berubah. Saudara, tidak ada seorang pun dapat berubah hanya dengan kekuatannya sendiri. Bahkan tidak ada seorang pun yang mampu merubah orang lain. Saudara tidak perlu berkecil hati jika ada orang-orang di sekitar saudara yang hidupnya tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Tetapi percayalah bahwa waktu kita berdoa sungguh-sungguh dengan Tuhan, itu yang menghancurkan segala benteng iblis dalam hidup seseorang. Waktu anugerah Tuhan berlaku bagi orang itu, maka hidupnya akan berubah. Setelah hidupnya berubah, jika ada kesiapan tekad baginya, maka perubahannya pasti akan semakin hari semakin baik. Dan yang ketiga, sekarang kita harus menciptakan kesadaran akan kasih dan anugerah Allah. Jadi waktu kita tahu kasih anugerah Allah, kita akan berkata, iya ya, sekarang ini kok bisa ya saya banyak berubah. Sekarang ini kok banyak mujizat dalam hidup saya terjadi. Tapi ingat, jangan sombong lalu berkata, saya dulu nakal tetapi sekarang berubah jadi baik. Dulu saya jahat tapi sekarang saya hebat. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, perubahan itu bukan sesuatu yang perlu kita banggakan. Itu bukan sesuatu yang perlu kita sombongkan, apalagi kita mulai menghakimi orang lain. Karena semua perubahan yang terjadi dalam hidup kita itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Dan yang berikutnya, sekarang kita harus semakin setia untuk tetap berjalan dalam terang Tuhan. Tuhan begitu baik buat kita. Anugerahnya begitu melimpah atas hidup kita.
Karena itu sudah sepatutnya kita balas kebaikan Tuhan dengan ucapan syukur. Sudah saatnya kita balas kebaikan Tuhan dengan semangat yang baru untuk tetap berjalan dalam terang Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin dulu saudara hidup dalam dosa, tetapi sekarang kita harus lebih baik, sehingga hari esok kita akan selalu berjalan dalam kuasa. Hidup kita akan hidup dalam kemenangan. Kita akan terus berjalan dalam tuntunan Tuhan. Bahkan mujizat setiap hari akan menyertai kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur juga buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada setiap kami bagaimana kehidupan kami di masa lalu kami yang penuh dengan kegelapan, yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Tetapi sekarang kami boleh melihat terang-Mu dan kami mau hidup di dalam terang-Mu ya Tuhan. Karena itu Bapa, mampukan kami Bapa untuk merubah kehidupan kami dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang dilahirkan kembali di dalam terang kasih Tuhan. Karena itu Bapa, mampukan kami untuk kami senantiasa menghargai, untuk senantiasa menghormati Tuhan, menghargai anugerah Tuhan dalam hidup kami. Sehingga di dalam kehidupan kami memiliki kesadaran akan betapa besarnya anugerah-Mu dalam hidup kami, dan kami mau siap dibentuk, kami siap dirubah sesuai dengan terang firman-Mu, kami hidup berkenan bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, Engkau kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Lanjut terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.